Baik, kita mulai dari produk ya. Nah, produk itu adalah si sistem informasi enterprise, yaitu kalau bisa dikatakan sebuah software atau sebuah sistem informasi yang khusus digunakan di dalam sebuah perusahaan. Nah, biasanya sistem informasi enterprise itu terbagi menjadi dua kategori ataupun dikelompokkan berdasarkan dua pengelompokan. Yang pertama itu ada yang istilahnya namanya front office information system. Ada juga istilahnya yang namanya back office information system. Mungkin kalau di dalam sebuah perusahaan mirip-mirip ya penyebutannya. Ada yang istilahnya front office, ada back office. Nah, front office itu dia biasanya ditempatkan atau difungsikan sebagai pendukung bisnis yang berhubungan dengan pihak luar atau pihak eksternal dari perusahaan, misalkan customer, terus juga konstituen gitu, ataupun pihak-pihak yang ya pokoknya berurusan dengan bagian luar dari perusahaan. Nah, sedangkan kalau back office itu lebih berurusan dengan bagian internal perusahaan atau mungkin lebih ke arah dapurnya perusahaan gitu ya. Dia yang mengurus bagian dalamnya perusahaan atau istilahnya dengan back office information system atau back office. Nah, mereka mempunyai sistem informasi masing-masing. Nah, istilahnya ada front office information system, ada back office information system. Nah, itu juga terbagi atas unit ataupun divisi-divisinya. Misalkan kalau front office itu kan divisinya ada marketing, ada sales, ada customer management, itu ya, ada ya sama bagian penjualan. Nah, itu biasanya dia berhubungan dengan pihak customer atau pihak luar. Nah, sedangkan kalau back office itu lebih ke arah human resource, finance, management, manufaktur gitu ya, ataupun inventory control gitu, atau manajerial atau manajemen. Nah, itu dia di bagian inti dari perusahaan atau bagian belakangnya perusahaan, back office. Nah, di sini bisa dilihat ya di bagannya. Nah, itu setiap divisi itu punya sistem masing-masing, punya software ataupun sistem informasi sendiri-sendiri. Misalkan ada marketing information system, kemudian ada sales ya, ada customer management information system. Nah, itu dia biasanya dia terkelompokkan menjadi sebuah sistem informasi namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Kemarin udah sempat kita bahas. Nah, terus kemudian si customer ini juga bisa terhubung gitu ataupun bisa menggunakan koneksi sistem informasi tersebut biar bisa saling informasi secara langsung gitu, secara online ya. Nah, biasanya dia make software ataupun make sistem informasi namanya CRM atau Customer Relationship Management. Nah, itu yang mengatur komunikasi gitu ya, ataupun mengatur informasi dengan pihak perusahaan, misalkan pelanggan tetap gitu, ataupun pelanggan baru gitu ya, kayak misalkan di online shop gitu ya, kan dia online dulu, maksudnya daftar dulu terus kemudian dia terhubung komunikasinya. Nah, itu yang berhubungan dengan front office information system. Nah, terus kemudian di back office information system ya itu sama juga, ada pihak dari eksternal perusahaan juga, tapi dia lebih ke arah penyuplai ataupun supplier gitu ya. Nah, itu dia menggunakan aplikasinya juga beda, namanya SCM atau Supply Chain Management. Biasanya ya dia yang memberikan informasi terkait tentang kebutuhan bahan baku dari perusahaan tersebut. Nah, itu nanti dia terhubung juga dengan bagian-bagian back office-nya dari perusahaan. Maka dari itu sistem informasi ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada yang front office information system, juga ada back office information system. Nah, di tengah-tengahnya itu ada pihak manajemen, ada juga pihak pengambil keputusan. Nah, itu sama, ada softwarenya atau ada sistem informasi sendiri. Biasanya namanya management information dan juga decision support system.
atau sistem yang digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, seperti ini ya contoh bagan sistem informasi enterprise. Nah, terus kemudian di sini bisa dilihat penerapan ataupun pembagian jenis dari sistem information enterprise tersebut. Nah, biasanya kan kalau secara keseluruhan gitu, secara makronya gitu, secara besarnya sistem informasi ya bisa diadopsi oleh software-software tertentu, misalkan kayak enterprise resource planning ERP gitu, ataupun SAP dan segala macam jenis-jenisnya. Nanti di dalamnya ada bagian-bagiannya sendiri dari setiap unit penggunanya. Nah, di sini contohnya beberapa jenis software atau beberapa jenis sistem information enterprise yang digunakan berdasarkan unitnya atau berdasarkan divisi-divisinya. Contohnya di sini ada yang namanya TPS ya. Nah, di yang orang-orang warna hijau itu diibaratkan pihak internal dari perusahaan. Jadi ada di sebuah perusahaan gitu. Nah, ini dia ada bagian yang menggunakan namanya software TPS atau Transaction Processing System. Nah, TPS ini itu adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk menginput dan juga memproses data tentang transaksi bisnis gitu. Jadi segala data-data transaksi perusahaan itu diinput di awal gitu. Biasanya ya bagian operator, bagian admin itu yang menginput atau menggunakan sistem informasi TPS ini atau Transaction Processing System. Nah, nanti data-datanya dari TPS itu akan masuk ke dalam database gitu ya, database yang terpusat gitu misalkan. Database yang ya sudah disediakan untuk menampung seluruh data-data perusahaan. Nah, terus kemudian ada juga sistem namanya expert system. Nah, expert system ini juga menginputkan datanya ke dalam database. Expert system itu adalah sebuah sistem informasi di mana dia bisa menginput gitu ya, atau menangkap keahlian pekerjaan dan juga mensimulasikan keahlian yang kemudian untuk kepentingan non-expert gitu. Jadi ibaratnya expert system ini kayak semacam knowledge management gitu. Jadi dia keahlian-keahlian seseorang itu dimasukkan ke sana, nanti bisa jadi pembelajaran oleh orang lain gitu. Jadi ya kayak semacam tutorial di dalam sebuah perusahaan kayak gitu. Nah, itu dengan menggunakan expert system. Nah, terus selanjutnya ada juga sistem yang namanya MIS gitu ya, yang di bawah tuh Management Information System. Nah, ini Management Information System ini dia membaca data dari TPS atau dari Transaction Processing System. Dia melihat data-data perusahaan yang diinput, data transaksi. Nah, terus kemudian dia lihat datanya biasanya dalam bentuk pelaporan gitu, dalam bentuk rekapan sesuai dengan format manajerial. Nanti dari situ dia akan memproses transaksinya atau juga memproses data yang terkait dengan perusahaan tersebut. Nah, nanti dari data-data itu diolah, kemudian akan keluar hasil dalam bentuk rekomendasi gitu. Biasanya diolah sama sistem yang namanya DSS atau Decision Support System. Di mana di sini sistem informasi ini dia akan membantu dan juga mengidentifikasi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh perusahaan berdasarkan data-data transaksinya atau berdasarkan data-data yang diinputkan. Nah, misalkan penjualan bulan ini sekian, penjualan sebelumnya lebih tinggi dan segala macam. Nah, nanti biasanya ada sebuah rekomendasi gitu ya, atau sebuah perkiraan apa yang harus dilakukan perusahaan ke depannya gitu. Misalkan untuk meningkatkan penjualan ataupun membeli produk baru dan segala macam. Nah, itu menggunakan DSS. Nah, terus kemudian ada yang namanya CCS. CCS ini Communication and Collaboration System. CCS ini biasanya dia digunakan untuk berinteraksi dengan customer ataupun berinteraksi dengan mitra, pelanggan atau pemasok. Nah, itu nanti jenis-jenisnya macam-macam ya. Kayak contohnya kayak tadi ada CRM, ada SCM. Nah, itu masuk dalam kategori
CCS, Communication and Collaboration System. Nah, di sini biasanya tadi berinteraksi dengan pihak luar. Nah, itu contoh yang biru itu adalah pihak eksternal atau pihak luar. Nah, terus kemudian terakhir itu ada istilah yang namanya OAS atau Office Automation System. Nah, Office Automation System ini dia yang akan sebuah sistem yang akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan kantor gitu, atau mendukung kegiatan dalam menyediakan dan juga meningkatkan alur kerja antar staff gitu, antar karyawan. Ya biasanya Office Automation System ini ya dia yang akan merekam seluruh kegiatan dari perusahaan. Nah, terus kemudian dia bikin menjadi sebuah otomatisasi. Nah, terus selanjutnya ini ada desain sistem information enterprise ya. Jadi mirip kayak tadi, cuman ini lebih kompleks, di mana di sini sudah menerapkan database tersebar ataupun database distribution gini. Di sini kalau misalkan dilihat dari contohnya di tengah ada historical data warehouse gitu ya, data besarnya itu disimpan di sana. Nah, terus kemudian ada database lain dipecahkan. Misalkan ada database operasional, ada juga database transaksi, ada database personal database. Nah, terus kemudian database tersebut memiliki atau terhubung dengan sistem informasinya masing-masing. Nah, di situ ya dari yang nomor 1 itu ada TPS, Transaction Processing System. Nah, dia diinput kemudian disimpan datanya. Kemudian ada juga yang datanya digunakan untuk merekapitulasi, ada Management Information System. Itu juga dilihat dia mengambil data dan juga merekap. Kemudian juga ada tadi sistem yang lain, ada Expert System, ada juga Executive Information System, ada Office Automation System. Jadi ya semuanya ini contohnya misalkan ya software tersebut atau sistem informasi tersebut dipetakan ya di dalam sebuah desain dalam penggunaan database. Nah, terus kemudian di sini ada fokus sistem information. Nah, jadi fokus dari pembangunan sistem informasi itu sebenarnya berfokus kepada 3 poin. Yang pertama itu adalah knowledge-nya, kedua adalah proses, dan juga ketiga adalah communication. Nah, di sini misalkan kita lihat yang knowledge dulu yang paling atas. Nah, kalau misalkan kita ingat gitu ya, kita review ke bagian yang di awal tuh, bagian kerangka kerja. Yang paling atas itu ada arahan bisnis gitu ya, arahan bisnis. Nah, di arahan bisnis ini fokusnya kan adalah knowledge ataupun ilmu pengetahuan. Nah, di arahan bisnis ini diharuskan ataupun diarahkan untuk mengimprove gitu ataupun meningkatkan knowledge dari bisnis yang dipunya atau yang dimiliki. Nah, terus kemudian dari arahan bisnis tersebut owner si pemilik software atau si pemilik perusahaan, dia juga memberikan informasi terkait tentang scope dan juga visinya. Jadi di ruang lingkup pengetahuan dari arahan bisnis diarahkan untuk meningkatkan knowledge dari bisnis tersebut. Jadi ya kayak semacam peningkatan model bisnis. Nah, kemudian dari segi owner itu menginginkan untuk scope dan juga visi dari information tersebut atau dari information bisnis. Dari information knowledge-nya ya. Nah, terus kemudian dari user dia akan memberikan spesifikasi data bisnis. Ini arahan yang mau dibangun ke dalam sebuah sistem informasi. Jadi ketika mau bangun sebuah sistem informasi, yang pertama dilihat itu knowledge-nya nih. Ini gimana knowledge-nya. Itu misalkan dia mau meningkatkan business knowledge dari arahan bisnisnya. Kemudian dari segi owner, dia juga memberikan scope dan juga visinya. Saya pengen nanti
bisnis saya berkembang menjadi lebih baik gitu. Nah, itu seperti apa skopnya dia, mau seperti apa model bisnis yang barunya yang akan diakomodir di dalam sistem informasi. Nah, terus kemudian dari segi dari segi user ini yang ketiga ini, dari segi user itu dia akan memberikan spesifikasi atau requirement, spesifikasi dari segi data bisnis. Tuh, ini data-data yang mau dijadikan sebagai spek dari software gitu. Artinya si software ini nanti bisa mengakomodir data-data ini gitu, misalkan dari usernya. Nah, terus kemudian dari segi yang sebelah kanan itu ya, yang anak panah sebelah kanan yang mengarah ke tengah juga, itu dari segi teknis. Dari segi teknis itu misalkan bagian desainer gitu ya. Yang paling dekat itu bagian desainer. Nah, itu dia akan membuat desain database-nya. Sebentar ada. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi saya ulangi lagi tadi, fokus dari sebuah sistem informasi dalam pendevelopannya atau dalam pembangunannya itu adalah 3 poin. Yang pertama adalah knowledge-nya atau alur ilmu pengetahuannya. Yang kedua, alur proses dalam membuat sistem informasi tersebut. Yang ketiga adalah komunikasinya di dalam sistem informasi tersebut. Nah, yang pertama di alur knowledge. Nah, knowledge ini dari bagian yang paling atas itu adalah bagian arahan bisnis ataupun bisnis driven. Nah, dari bisnis driven ini dia mengarahkan bahwa sistem yang mau dibangun harus bisa memberikan improve dari segi knowledge bisnis atau bisa mengembangkan dari segi knowledge bisnisnya. Kemudian dari owner itu memberikan informasi terkait tentang spesifikasi dan juga visi dari perusahaan tersebut gitu. Jadi ketika mau bangun sistem informasi dari segi bisnis itu harus diperhatikan bagaimana meningkatkan bisnisnya ataupun meningkatkan knowledge bisnisnya. Jadi yang mungkin sebelumnya sederhana ini mau dikembangkan menjadi lebih besar lagi gitu cara knowledge bisnisnya. Kemudian dari segi owner, nah itu dia mau memberikan scope, dia memberikan ruang lingkup. Ini ruang lingkup bisnis saya gitu, misalkan ini visi misi dari bisnis saya. Nah, saya mau ditingkatkan. Kemudian dari segi user dia akan memberikan spesifikasi datanya. Ini spesifikasi data dari transaksi atau dari bisnis perusahaan ini gitu. Nah, dia pengen data-data ini bisa diakomodir ke dalam sistem informasi yang mau dibangun. Nah, kemudian dari sisi teknis gitu ya, di yang sebelah kanan dari segi teknis, dia itu dari desainer dia akan mendesain database-nya berdasarkan spesifikasi yang sudah diberikan sama user ataupun juga berdasarkan improve business knowledge berdasarkan scope dari si owner. Nah, itu dibikin desain database-nya ya. Tentunya yang di tengah itu ada proses analisa dulu. Nah, terus kemudian dari pihak developer, dari programmernya, dia memberikan database solution gitu. Artinya dari desain database yang sudah dibangun, dia bangun database-nya. Kemudian dari arahan teknologi, nah itu dia
menentukan ataupun dari segi teknologi itu dia akan memberikan ya informasi ini teknologi yang terbaru itu database menggunakan Oracle gitu ataupun database menggunakan model-model yang terbaru, yaitu mengikuti dari perkembangan teknologi. Dan itu dari segi knowledge-nya. Kemudian dari segi proses sama ya, yang sebelah kiri itu dari bisnis, dari arahan bisnis atau business driven, dia itu memberikan bagaimana untuk meningkatkan proses bisnisnya. Jadi kalau tadi knowledge-nya, sekarang proses bisnisnya ini juga harus bisa juga meningkat dengan sistem informasi yang mau dibangun. Nah, kemudian dari segi owner, dia menginginkan fungsional dari scope dan juga visinya itu terakomodir di sistem tersebut. Nah, terus kemudian dari segi user, dia memberikan bisnis proses ataupun alur dari proses bisnis yang ada sekarang. Spesifikasinya seperti apa supaya bisa diterapkan ke dalam sistem informasi. Nah, kemudian dari segi teknis dianalisa, setelah itu dari desain dibangun software desainnya seperti apa. Bisnis prosesnya, alur dari sistem informasi itu modelnya seperti apa. Nah, terus kemudian dari segi developer ataupun dari programmer, dia akan menentukan program yang mau dibangun ini apakah dikategorikan dalam bentuk custom ataupun general. Artinya kalau general itu softwarenya ini sudah umum dipakai gitu, misalkan sudah banyak dikembangkan, jadi tinggal beli. Atau softwarenya ini unik ataupun ya hanya perusahaan ini aja bisnis prosesnya yang seperti ini, artinya harus di custom pembangunannya. Nah, terus kemudian dari segi teknologi dia memberikan atau menginformasikan tentang teknologi-teknologi terbaru dari software gitu. Misalkan menggunakan Android ataupun menggunakan pemrograman berbasis objek dan segala macam. Nah, terus kemudian dari poin yang ketiga yaitu communication. Nah, communication ini kalau dari segi arahan bisnisnya maka ya sama, dia ingin mengimprove business communication. Bagaimana dari segi bisnis itu bisa meningkat komunikasinya. Nah, dari segi owner dia memberikan ruang lingkup ataupun visi dari ataupun ruang lingkup dan juga visi dari perusahaan tersebut, bagaimana model komunikasinya. Kemudian dari user juga menginformasikan tampilan dari software itu nanti dia maunya seperti apa spesifikasinya. Kemudian dianalisa. Nah, setelah itu dari segi desainer dia akan mendesain interface-nya, mendesain tampilan dari sistem informasi yang akan dibangun. Nah, kemudian dari segi developer, dia akan membangun ataupun membuat tampilannya sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Kemudian dari segi teknologi, dia memberikan interface ataupun ya mengarahkan model interface sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang itu seperti apa. Nah, jadi ini tadi ya 3 poin dari fokus sistem informasi atau pembangunan sistem informasi. Nah, terus selanjutnya ini adalah sistem development process. Ini ya, jadi sistem development process ini dia kalau dari definisinya itu adalah sebuah serangkaian kegiatan, metode ataupun best practice, cara penyampaian yang digunakan stakeholder untuk mengembangkan dan terus meningkatkan sistem informasi dan juga softwarenya. Jadi artinya ini adalah proses bagaimana membangun sebuah sistem informasi. Nah, sebenarnya ini juga masih akan kita bahas di chapter selanjutnya. Nah, cuman ini diinformasikan bahwa ketika membangun sebuah sistem informasi maka diperlukan sebuah metode. Prosesnya itu haruslah menggunakan metode. Karena variasinya itu nanti modelnya banyak. Nah, terus juga cara menggunakannya itu harus konsisten sesuai dengan kebutuhan dari pengembangan sistem. Nah, keuntungannya menggunakan sebuah metode dalam pembangunan atau dalam proses pembangunan sistem, nah dia menciptakan sebuah efisiensi di dalam manajemen project gitu ataupun dalam penanganan sebuah proyek pengembangan sistem. Kemudian juga dia bisa menghasilkan dokumentasi yang konsisten dan juga bisa mengurangi biaya operasional dan juga
pemeliharaan sistem. Jadi semuanya terdokumentasi gitu ataupun semuanya terpantau. Nah, terus kemudian tentunya dia juga bisa meningkatkan kualitasnya. Nah, ini proses yang paling sederhana yaitu adalah proses analisa, desain, pengembangan, implementasi, dan juga evaluation. Nah, ini nanti akan kita bahas di chapter selanjutnya terkait tentang metode pengembangan sistem. Nah, terus selanjutnya ini ada istilah yang namanya sistem life cycle, perputaran hidup dari sebuah sistem dan juga metodologinya. Nah, di sini bisa dilihat kalau sistem life cycle itu ataupun perputaran hidup dari sebuah sistem, alurnya dia dibagi menjadi ya ini dua sebenarnya poinnya itu dua model ini. Yaitu yang pertama sistem dibangun atau di develop, kemudian sistem dioperasikan dan juga dipelihara. Jadi alurnya dari yang warna biru ya. Jadi misalkan sebelumnya belum pernah punya ada sistem. Nah, kemudian sistem dibangun atau di develop, diproses pembangunannya. Nah, itu idealnya menggunakan sebuah metodologi. Nah, metodologi sama kayak yang tadi ada fasenya. Nah, terus kemudian setelah sistemnya sudah jadi, nah itu kemudian dikonversikan atau digunakan oleh user, dioperasikan, dipelihara, ya diterapkan di dalam penggunaan di dalam sebuah perusahaan misalkan. Ini ketika dia digunakan secara terus-menerus gitu kan. Nah, terus kemudian ternyata di tengah jalan ataupun di suatu waktu dibutuhkan penambahan fitur ataupun dibutuhkan penyesuaian dengan hardware yang terbaru misalkan. Misalkan software yang lama ini sudah tidak kompatibel dengan keluaran hardware yang terbaru ataupun ada fitur-fitur baru yang harus ditambahkan. Maka dilakukan sebuah upgrade. Nah, ketika melakukan upgrade, nah itu prosesnya sama dengan seperti melakukan proses pengembangan. Nah, seperti tadi lagi menggunakan metode, terus kemudian diterapkan satu persatu dan seterusnya. Ya, terus kemudian setelah sudah dikembangkan, nah terus kemudian dia sama digunakan lagi, terus kemudian di maintenance, terus ada permintaan di upgrade lagi, dikembangkan lagi dan seterusnya. Dia berputar life cycle-nya seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya ada istilahnya yang namanya capability maturity management model atau capability maturity model atau CMM process management model. CMM process management model ini adalah sebuah kerangka standar untuk menilai tingkat kematangan sebuah tim atau sebuah pengelola sistem informasi, sebuah organisasi pengelola sistem informasi dan dalam melakukan proses manajemen dan juga produknya ataupun dari sistem informasinya. Jadi dengan kerangka ini kita mau menilai bagaimana penanganan sebuah project manajemen sistem informasi itu apakah sudah sudah baik atau belum. Nah, di sini ada 5 level. Yang pertama itu levelnya inisial. Level inisial ini di sini project pengembangan sistem itu dia tidak mengikuti proses yang ditentukan. Artinya ya membangun sebuah software, membangun sebuah sistemnya ini hanya asal jalan gitu, asal semuanya jadi, asal bisa digunakan. Gitu. Jadi dia ibaratnya kata lainnya mungkin serampangan gitu ya. Itu nggak ada manajemen projectnya, terus nggak ada manajemen quality assurance-nya. Kalau dia gagal projectnya atau tidak selesai bagaimana, itu tidak ada. Terus kemudian tidak ada juga mekanisme manajemen perubahan gitu. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah ternyata ada perubahan struktur atau perubahan
sumber daya ini itu nggak dipersiapkan, nggak ada juga dokumentasi. Nah jadi ya semuanya ya udah, yang penting jalan, yang penting jadi, seperti itu. Nah itu masih di level tingkat pertama atau inisial kalau ada pembangunan sistem ataupun software dengan model yang seperti itu. Kemudian di level yang kedua ini masuk ke dalam tingkatan repeatable istilahnya, di mana di sini sudah menggunakan proses project management dan juga sudah menggunakan perhitungan biaya, pengaturan penjadwalan, pembuatan function, proses dan juga praktek manajemen project ini udah diterapkan di sini. Ini udah apa namanya? Udah dilacak pembiayaannya itu dihitung gitu sesuai dengan kebutuhan dan juga ya sesuai dengan fungsionalitas project. Nah, di sini udah ada manajemen project tapi masih sederhana ya, masih syarat aja yang penting ada gitu. Terus juga udah ada pengaturan ataupun manajemen quality assurance-nya, udah ada dokumen walaupun semuanya masih sederhana. Udah ada software configuration management-nya, ya modelnya ya masih sederhana. Kemudian di tahap selanjutnya itu level ketiga itu istilahnya namanya define. Nah, di define ini proses pengembangan sistem itu udah mulai menggunakan standarisasi atau yang kadang disebut juga dengan metodologi. Nah, biasanya di model ini ya tadi menggunakan metode-metode yang sudah ada atau dia bisa juga mengembangkan metode yang baru atau metode yang lain. Nah, semua proyek yang ditangani oleh tim di level ini itu sudah ada ibaratnya ya tadi ya komitmen untuk menggunakan metode, kualitas proses dan juga produknya dia masih bersifat sederhana. Jadi ya tidak bisa dihitung dengan tepat gitu, tapi ya sudah lebih baik dari yang proses repeatable. Nah, cuman dia juga masih belum menerapkan model activity based costing gitu. Itu jadi perhitungannya belum detail, secara mendetail. Terus mekanisme feedbacknya juga belum baku. Dokumentasinya juga hanya sekedar aja tidak mengikuti standar. Kemudian di level managed ini ya, di level keempat. Nah ini sudah lebih baik lagi, jadi dia mempunyai sasaran yang terukur untuk kualitas dan juga produktivitas yang diterapkan. Sudah ada activity based costing yang digunakan untuk mengestimasikan dengan detail rincian biayanya dan juga rincian sumber dayanya. Udah ada timeline-nya, terus juga sudah menerapkan proses penilaian kualitas project ataupun kualitas dari sistem yang mau dibangun. Nah, terus kemudian apa namanya? Ya semuanya sudah diatur, tapi ya masih belum secara sempurna gitu, masih ada beberapa kekurangan gitu. Misalkan kecenderungan kalau misalkan ada perubahan SDM atau project, nah itu dia masih agak bingung gitu ya. Nah, terus kemudian di level yang paling tinggi itu level optimizing. Nah, di sini sudah pakai pengembangan yang terstandar dan juga dipantau gitu. Bisa jadi dia juga sudah menerapkan atau sudah mempunyai sertifikasi khusus. Sudah diuji seperti itu. Nah, ini pengumpulan datanya juga sudah dilakukan secara otomatis. Adanya mekanisme pencegahan defect dan juga adanya mekanisme umpan balik yang sangat baik. Adanya peningkatan kualitas dari SDM dan juga peningkatan kualitas proses serta pengembangan secara berkelanjutan. Nah, ini semakin rendah project ataupun yang dikerjakan dengan tim berdasarkan levelnya tadi, itu semakin berisiko tinggi kegagalannya. Sedangkan semakin tinggi, nah ini tim yang bisa sampai di level kelima ini, dia semakin bisa bersaing dalam membangun sebuah project. Nah, terus kemudian ini terakhir ya, ada prinsip-prinsip dalam pengembangan sistem. Jadi ketika mau membangun sebuah sistem, nah ini ada beberapa prinsip yang harus dipahami. Yang pertama, get involved. Get involved itu dia jangan
lupa untuk melibatkan si user gitu. Jadi ketika membangun sistem, libatkanlah user gitu. Jangan kita hanya sekedar mendapat informasi di awal, kemudian selanjutnya kita buat gitu ya, kita bikin, dan di akhir baru kita kasih ke user. Nah, itu bisa jadi kesalahannya ya cukup besar gitu ya. Kalau bisa setiap proses itu diinformasikan ke user. Ini udah nambah fitur A, usernya tahu, dikasih lihat, dikasih trialnya dan segala macam. Jadi biar bisa berkomunikasi gitu ya, terus menerus. Nah terus kemudian problem solving ini menggunakan pendekatan pemecahan masalah gitu. Jadi dicari bagaimana pemecahan masalahnya jika ada sebuah permasalahan. Gitu dicari win-win solutionnya gitu. Jangan hanya sebelah pihak aja yang diuntungkan dan sebelah pihak lagi dirugikan gitu atau mengalami kesulitan. Maka dicari pendekatan menggunakan pemecahan masalah. Kemudian establish stage. Nah ini menggunakan level ya, menerapkan sebuah standar atau menetapkan tahapan dalam kegiatan. Jadi ya ada tahapan-tahapannya, ada level-levelnya, ada ya setiap proses-proses itu ada tahapannya gitu. Jadi jangan lupa menggunakan setiap tahapan dalam kegiatannya atau istilahnya checkpointnya. Jadi biar dia tahu sekarang sudah sampai di proses apa dan mau ke proses yang mana. Kemudian jangan lupa dokumentasi yang lebih penting dalam melakukan pengembangan supaya bisa dilanjutkan ataupun supaya bisa terinformasikan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dilakukan. Kemudian menetapkan standar gitu. Jadi jangan sampai level pekerjaannya di bawah standar yang sudah disiapkan. Nah, itu harus dilakukan penyetingan atau penetapan sebuah standarisasi. Kemudian jangan lupa untuk memanaging proses atau mengelola proses dan juga project ini. Diatur waktunya gitu. Jangan sampai dia overtime gitu ataupun over budget. Kemudian juga terapkan kalau sistem yang dibangun itu adalah sebuah investasi gitu ya. Jadi sistem yang akan dibangun memang biasanya akan menghabiskan banyak dana. Cuman orientasinya dibuat bahwa dana yang dikeluarkan untuk membangun sistem itu adalah sebuah investasi. Karena nantinya dengan menggunakan sistem dia bisa melakukan penghematan yang lebih besar gitu ya, bisa melakukan pengiritan yang lebih banyak. Jadi cost yang dikeluarkan itu dibuat menjadi sebuah investasi. Kemudian revision, jangan lupa ataupun jangan takut untuk merevisi dan juga membatalkan scope jika ada ketidaktentuan gitu. Jika ada sebuah proses yang tidak sesuai, maka jangan takut untuk melakukan revisi. Gitu. Jangan takut untuk membatalkan request gitu ataupun ruang lingkup yang tidak sesuai jika ya pekerjaan ini tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, terus kemudian split the work, artinya dibagi atau dipecah-pecahkan pekerjaannya supaya bisa lebih mudah dalam mengerjakannya dan juga bisa dikerjakan dengan cepat. Nah, terus yang terakhir itu ada desain sistem for growth, desain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Artinya sistem yang dibangun ini haruslah bisa dikembangkan lagi, haruslah bisa diteruskan pengerjaannya. Jangan sampai sistem ataupun programming yang dibangun itu hanya stuck gitu, tidak bisa dilanjutkan. Tapi dibuat model bagaimana programming yang bisa nantinya dikembangkan ataupun dilanjutkan oleh oleh pengembang yang lain atau bisa dilanjutkan. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan speakernya dibuka kalau ada yang mau bertanya. Tes. Tes, ya, halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ada.
Silakan kalau ada pertanyaan. Sekalian saya absen dulu ya. Damianus Gemilang. Hadir, Pak. Tommy Sudibyo. Hadir, Pak. Kameranya dibuka. Mana ada Tommy Hadir, Sudibyo? Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Kami bangun. Oke, baik. Kami. Tes. Sebentar. Andi Alvin. Hadir, Pak. Mana Andi Alvin? Hadir, Pak. Ya, kelas ini ada grup WhatsApp-nya, cuman saya belum sempat nge-share linknya tadi. Ntar saya share. Makasih, Pak. Kemudian Syahreza. Nggak ada. Rizky Pratama. Hadir, Pak. Mega Anandia. Devista Sari. Hadir, Pak. Oke. Eri Dwi Prastyo. Hadir, Pak. Arif Ramdan Widianto. Hadir, Pak. Arif. Saya, Pak. Hadir. Iya. Diangkat tangannya. Riyamanda Dimas Nugroho. Hadir, Pak. Saya, Pak. Oke. Fahri Ramdan Al Mubarak. Fahri Ramdan. Nggak ada. Rumahnya mati lampu, Pak, katanya, Pak. Muhammad Rafli. Nggak ada juga. Hadir, Pak. Ada nggak Muhammad Rafli? Nggak ada ya? Fahri Adriansyah. Nggak ada. Bayu Adi Saputro. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Bayu hadir. Juliano Dava. Nggak ada. Muhammad Indra Warsaka. Nggak ada juga. Fadilah Tusyakban. Tidak ada. Abimanyu Fitroh. Abimanyu juga. Saya, Pak. Oke. Ahmad Alif Saleh. Saya, Pak. Hadir. Oke. Meta Nafianda.
Hadir, Pak. Yap. Zaini Maftuhilah. Zaini. Hadir. Ya, Pak. Ya. Hadir. Ya, Pak. Ya. Farhan Yo, Hermansyah. yo, yo. Farhan Hermansyah. Nggak ada. Intan Nataria. Intan. Hadir. Oh ya. Oh, Muhammad Rafli hadir, Pak. Muhammad Juliano Rafli. juga. Nanti. Iya, sinyalnya nih, Pak. Sabar. Sabar, Rapid, sabar. Nanti dibaca di Nabila. Hadir, Pak. Nabila ada nggak? Hadir, Pak. Nah, oh ya. Baik. Haikal Rosan Fikri. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Lagi Devan IB ya, Akbar. Kang? Iya dong. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Novan Fauzi. Muhammad Novan Fauzi. Hadir, Pak. Oke. Azmi Ramdan. Nggak ada. Ahmad Zamzami. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Ramadhani Putra. Nggak ada. Oke, tadi siapa? Andi Alvin ada kan? Ada, Ya. Pak. Ada, Pak. Terus siapa tadi yang ini? Fahri Ramdan nggak ada. Fahri Ramdan nggak ada. Fahri Adriansyah juga nggak ada. Muhammad Rafli. Ada, Pak. Rafli ada ya? Indra Warsaka? Nggak ada. Fadilah nggak ada. Farhan nggak ada. Ramdhani Putra? Fahri Ardiansyah ada. Mana? Saya, Pak. Oke, baik. Ada yang belum dipanggil? Ya, nggak ada ya, udah semua ya. Baik, jangan lupa tugasnya dikerjakan di Classroom ya. Di Classroom udah di-share. Kalau nggak salah udah sampai tugas 2. Nanti yang ini ada tugas lagi sampai berarti jadi tugas 3 ya. Jadi nanti saya share di Classroom. Sampai sini ada pertanyaan? Pak. Ya. Sebenarnya, Pak. Silahkan. Ini materinya diupload lagi nggak pakai YouTube? Iya, diupload lagi pastinya. Iya, nanti saya upload lagi. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya, jangan lupa kalian ini ya, tambahkan juga ilmu pengetahuan kalian itu, membaca, cari-cari info segala macam. Ya, Pak. Dari sumber-sumber referensi yang lain.
Baik, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.